Menurut Pak Budi, tantangan 10 tahun dan 20 tahun ke depan di konservasi ini kira-kira utamanya akan apa ya Pak? Tantangan utamanya? Tantangan utama kepedulian pemerintah. Kita melakukan satu kegiatan konservasi tanpa didukung kebijakan pemerintah. Gimana mau jadi apa gitu. Kepedulian pemerintah nomor satu. Halo Sobat Jagat, selamat datang di podcast Bincang Alam dan Satwa Jagat Satwa Nusantara. Nah, kadang kita ini sebagai manusia udah sibuk banget ngurusin pekerjaan, ngurusin keluarga, rekan kerja, dan lain-lainnya. Nah, kita kadang nggak sadar kalau misalkan kita itu hidup berdampingan dengan yang lain. Siapa mereka? Nah, itu adalah satwa-satwa liar atau juga flora dan fauna yang setiap tanggal 3 Maret ini diperingati sebagai Hari Satwa Liar Sedunia atau World Wildlife Day. Nah, sekarang kali ini kita akan berbincang sedikit nih, dan kita nggak sendiri. Kami ditemani oleh Pak Budi. Ya. Boleh Pak Budi, silakan. Halo, saya Purnama Budi Dewanto sebagai kurator herpetologi dari Museum Komodo Jagat Satwa Nusantara. Oke, nah Sobat Jagat, kita kali ini ditemani oleh Pak Budi sebagai kurator Museum Komodo dari Jagat Satwa Nusantara. Mungkin kita nggak ngobrol serius atau terlalu teknis kali ya Pak, kita mungkin lebih kayak bincang kasual aja, karena kita di sini pengen ngajak Sobat Jagat di rumah itu untuk ikut awareness-nya terbangun, kepedulian tentang konservasinya ini terbangun sesuai dengan gaungnya kita ya, di tanggal 3 Maret ini diperingati sebagai Hari Satwa Liar Sedunia. Oke. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan pertama nih untuk Pak Budi. Nah, kalau kita dengar istilah hidup bersama satwa, menurut Pak Budi ini terdengar ideal nggak sih? Atau memang justru di zaman saat ini tuh udah sulit banget manusia bersama satwa gitu? Oke, menurut saya hidup bersama satwa itu mungkin saja karena kan perkembangan dari kepadatan jumlah penduduk manusia juga itu pasti akan bersinggungan dengan satwa ya. Terus itu juga ada peran psikologis maupun jadi peran ekologis. Ini psikologisnya tuh ketika kita melihat kehidupan satwa liar gitu ya, mereka terbang, mereka hidup, berkembang biak, itu kan akan menimbulkan endorfin yang bisa membuat kita bahagia gitu sebenarnya. Terus dari sisi peran ekologis juga di kehidupan kita kadang-kadang mereka itu bisa jadi indikator bahwa di satu lingkungan itu masih seimbang ekosistemnya kayak gitu. Kalau misalkan karena tadi manusia dengan satwa sampai saat ini pun harus tetap hidup berdampingan, ada nggak sih Pak konflik dari manusia dan satwa liar itu sendiri gitu? Dan yang paling sering terjadi itu apa? Dan akar masalahnya ini ada di mana? Oke. Itu sangat di saat ini pun banyak konflik-konflik yang terjadi antara satwa liar dengan kehidupan masyarakat kita ya. Itu kenapa? Karena itu jumlah perkembangan penduduk terutama di Indonesia ya, mungkin sangat pesat. Jadi membutuhkan lahan untuk hidup. Jadi mereka coba membuka lahan-lahan baru yang kebetulan di situ ada satwa yang sebenarnya emang mereka rumahnya di situ. Mengusik gitu. Jadi mengusik pasti akan ada konflik karena ekosistem atau habitat mereka terganggu dengan adanya perambahan hutan atau pembukaan lahan. Pasti konflik yang sering terjadi itu ketika ada misalkan gajah masuk ke perkampungan ya, karena mungkin saja kampung itu jalur mereka bermigrasi atau jalur mereka untuk bermigrasi atau jalur mereka sehari-hari gitu terpotong oleh otomatis akan ada konflik tuh dengan masyarakat, seperti kayak ada kasus di Jawa Barat yang harimau bisa ke pemukiman masyarakat ya karena ya itu habitat mereka sudah terusik dengan keberadaan manusia gitu loh. Nah, karena Pak Budi dan kita sama-sama ada di lembaga konservasi, Jagat Satwa Nusantara ini kan merupakan lembaga konservasi. Nah, peran kita ini sebenarnya terdekat apa sih dengan kehidupan sehari-hari untuk satwa liar ini? Peran kita sebagai lembaga konservasi itu sebenarnya satu, meningkatkan kecerdasan masyarakat mengenai ekologis. Jadi kecerdasan ekologi masyarakat tuh itu jadi tanggung jawab kita. Kita menerangkan
natural history binatang ini gimana sih, peran mereka di alam apa sih, itu yang harus kita tingkatkan. Jadi kesadaran masyarakat. Dan satu yang paling penting sih peran pemerintah ya. Pemerintah. Seperti apa Pak? Jadi gini, pemerintah itu memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian alam kita ya. Karena gini, satu kalau kita lihat dari kacamata masyarakat, kita ngobrol ya kayaknya masyarakat Indonesia nih sangat lapar gitu. Apa aja ada satwa liar atau tangannya kita ambil, kita jual. Nah, kenapa? Karena itu kesejahteraannya mungkin. Jadi peran masyarakat di situ yaitu sebenarnya mensejahterakan dulu masyarakatnya. Tugas kita sebagai konservasi itu mengedukasi peran penting satwa liar di alam gitu. Tapi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, akan sia-sia semuanya gitu. Jadi dampak kecil yang bisa dilakuin sama masyarakat juga, selain kita lembaga konservasi untuk mengedukasi, kitanya juga harus ikut aware ya Pak ya? Iya, terutama kalau kita sebagai lembaga konservasi, kita lebih selain satwanya ya yang kita kita kelola. Kita misalkan ada satwa yang misalnya kayak tadi ada invasi mereka terus kita selamatkan, nah, itu tugas kita. Tapi tugas kemasyarakatan itu adalah edukasi. Kita harus menjelaskan fungsi dan peran mereka untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam kita gitu loh. Sekarang kalau misalkan kita lihat di 2026 ini kan teknologi kita makin canggih ya. Nah kalau misalkan kayak teknologi semacam drone, terus mapping, AI, apakah itu beneran membantu Pak untuk konservasi satwa liar di lapangan gitu? Atau justru tantangannya itu masih banyak? Teknologi tidak dipungkiri akan sangat membantu manusia dalam satu tujuan ya. Pasti itu sangat membantu ketika kita berbicara mengenai drone. Kita bisa memetakan daerah-daerah mana sih yang rusak nih, habitat mana yang rusak, kita dengan cepat bisa memetakan itu. Terus tadi apa namanya, AI gimana sih caranya kita dengan cepat untuk mengetahui informasi mengenai perbaikan lingkungan, itu kita bisa juga menggunakan teknologi itu tidak dipungkiri teknologi sangat membantu untuk konservasi juga. Oke. Nah Pak Budi, kan kalau misalnya kita ngeliat fenomena saat ini, Gen Z ini kan juga di tengah gempuran sosial media ya, TikTok, Instagram, dan lain-lain gitu. Nah, gimana sih untuk ngajak muda-mudi ini, anak-anak Gen Z ini supaya ikut tertarik sama isu konservasi gitu? Nah, pembawaannya itu harus seperti apa gitu? Atau mungkin Pak Budi punya pesan buat para Gen Z di luar sana dan juga generasi muda lainnya gitu? Jadi gini, ketika kita mau mengajak satu generasi atau yang kita sebut Gen Z, kita harus tahu mereka itu gimana dulu gitu. Apa sih yang kebiasaan mereka, apa sih yang mereka mau. Nah, itulah misalkan kita harus membuat, misalnya ini kayak lembaga konservasi kita ya, itu lebih interaktif. Biasanya anak-anak Gen Z itu kan lebih seneng, istilahnya apa sih, ngoprek ya. Dia lebih kurius gitu terhadap satu hal. Nah itu harus kita fasilitasi tuh, karena mereka tuh lebih kreatif dan kita harus mengajak mereka sesuai dengan jalan pikir mereka gitu. Harusnya jadi kita jangan suruh mereka yang menyesuaikan ke kita, tapi kita harus menyesuaikan ke Gen Z gitu loh. Nah kita mesti riset tuh, misalnya kita mau mengedukasi apa tentang konservasi gitu kan. Ya kita harus gunakan cara mereka, misalkan dengan metode, misalkan mereka hari ini kan suka, anak-anak Gen Z itu kan suka main, salah satunya ya misalnya contohnya game. Ya udah kita mengedukasinya melalui game itu, bagaimana cara menyampaikan pesan konservasi melalui game, atau apa sekarang lagi TikTok atau sosmed lain-lain. Kita harus bergerak dari situ. Apa yang Gen Z suka ya kita harus mulai dari Gen Z, mulai dari situ gitu. Jadi jangan mereka yang disuruh menyesuaikan ke kita, tapi kita yang harus bisa menyesuaikan ke mereka agar mereka lebih bisa tertarik dan lebih aware terhadap program kita ini tentang penyelamatan tentang konservasi alam gitu. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya Pak Budi. Menurut Pak Budi, untuk menggerakkan roda ekonomi, seberapa besar dampak dari konservasi satwa liar ini sendiri tanpa merusak lingkungan?
Kalau dampak untuk itu secara apa ya, nggak terlalu bisa berpengaruh secara masif mungkin ya. Tapi misalkan kita di lembaga konservasi, misalkan ada di sekeliling, misalkan di kebun binatang atau di konservasi in situ, itu pasti sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat karena harus melibatkan masyarakat sekitar untuk mengelola konservasi itu gitu. Dan sekaligus memberi edukasi masyarakat sekitar gitu mengenai apa sih tujuan konservasi kita di situ gitu. Jadi kita dapat dua imbas nih, ekonomi juga, edukasi ke mereka juga. Jadi ya sebenarnya sangat bagus ya adanya lembaga konservasi misalkan di satu daerah gitu ya. Itu jadi menimbulkan awareness buat masyarakat sekitar terhadap keseimbangan ekosistem. Terus dari sisi perekonomian mungkin ketika ini lembaga konservasinya yang sifatnya komersil atau itu bisa meningkatkan ke pariwisata juga di daerah tersebut gitu loh. Oke. Nah kalau nggak salah juga kemarin kan sempat di Jagat Satu Nusantara sendiri sempat melakukan budidaya kroto yang dimana itu manggil dari masyarakat sekitar ya Pak. Nah iya gitu. Untuk penyuluhan tentang pembudidayaan kroto. Jadi para masyarakat ini bisa melakukan di rumahnya sendiri. Iya, itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Mungkin kan ada masyarakat yang kurang beruntung belum mendapat pekerjaan dengan adanya program konservasi di lingkungan, misalkan kayak Jagat Satwa Nusantara ini ada proyek budidaya kroto atau budidaya apalagi maggot itu atau tikus. Itu kan ya itulah salah satu peran dari lembaga konservasi itu. Selain kita menjaga alam ya kita juga harus memberi manfaat buat masyarakat. Sekelilingnya gitu. Oke. Nah terakhir nih Pak pertanyaan, kalau misalkan menurut Pak Budi tantangan 10 tahun dan 20 tahun ke depan di konservasi ini kira-kira utamanya akan apa ya Pak? Tantangan utamanya? Tantangan utama kepedulian pemerintah. Kita melakukan satu kegiatan konservasi tanpa didukung kebijakan pemerintah. Gimana mau jadi apa gitu. Kepedulian pemerintah nomor satu. Terus yaitu mungkin kalau dari saya pesan buat masyarakatnya agar lebih meningkatkan kecerdasan ekologi. Banyak yang datang ke sini tuh masih belum mengerti ini binatang apa ya, gitu loh. Jadi awareness itu sebenarnya yang tantangan ke depan buat lembaga konservasi untuk menjadi edukator masyarakat mengenai kehidupan di alam ini gitu loh. Kalau mereka kalau mereka tidak mengerti itu ya pengerusakan akan terus terjadi gitu loh. Karena mereka nggak tahu manfaatnya gitu. Oke, mungkin kalau misalkan kita kan sambil mengedukasi para sobat jagat juga di rumah yang sambil nonton ya. Untuk Pak Budi, satwa endemik atau satwa liar yang memang benar-benar priority itu ada nggak Pak yang bisa Pak Budi sebut? Semuanya mungkin priority, tapi mungkin favorit Pak Budi juga kira-kira 3 satwa mungkin? Karena saya bergerak di bidang herpetologi ya pasti Komodo, terus ada kura-kura baning Sumatera itu Manuria emis. Itu karena terus ada kura-kura baning Sulawesi yang mungkin belum masuk ke endangered ya, tapi udah mau ke arah sana. Ya itu karena kenapa komodo? Karena ya itu kita menjaga mereka sebagai pusat top rantai makanan gitu loh. Kalau nggak ada komodo ya mungkin nggak ada yang jaga keseimbangan alam di ekosistem itu gitu loh. Ya jadi satu kebanggaan Indonesia kan komodo. Sebagai pesan penutup, pesan yang pengen Pak Budi sampaikan kepada masyarakat di rumah, mungkin boleh Pak? Apa ya? Kita sebagai masyarakat paling nggak melulu sibuk mengenai kehidupan dunia ya, kehidupan duniawi lah istilahnya. Ya kita juga perlu memperhatikan, kita harus sadar kita tuh tinggal di mana, tempat kita tinggal itu harus seimbang kan. Jadi salah satu komponen keseimbangan itu ya satwa liar, karena misalkan ya semut atau serangga lah itu punya peran sangat penting untuk di kehidupan ini, karena dia mengelola mendaur ulang gitu loh. Bisa kalau nggak ada serangga di dunia ini, dunia akan busuk gitu loh. Gitulah yang pesan saya sih,
agar teman-teman di rumah coba meningkatkan kesadaran ekologisnya, awareness-nya terhadap lingkungan gitu loh. Masing-masing komponen di ekosistem itu tuh punya peran gitu loh untuk menjaga keseimbangan sehingga kita bisa hidup berkelanjutan terus sampai anak cucu gitu loh. Itu sih. Oke, bener sih Pak. Bahkan sesimpel kayak primata aja, primata itu peran di alamnya itu penting banget. Kalau nggak ada primata, hutan itu kan dia tertutup ya, nggak ada yang ngebuka celah buat cahaya matahari, masuk. Gitu. Iya. Itu sesimpel primata, jenis-jenis primata itu punya peran yang penting banget. Sama kayak burung rangkong sebagai petani hutan itu kan gimana ya? Iya, dia kan membantu menyebarkan benih-benih untuk bisa tumbuh di tempat lain gitu kan. Ya itu makanya yang pesan saya sih, ya kan teknologi sekarang, nah itu tadi kaitan dengan teknologi, ya kita bisa cari tahu gitu loh. Peran paling sederhana deh, buang sampah aja pada tempatnya gitu loh. Itu udah paling nggak ada effort lah. Iya. Buat kita nggak usah belajar kesadaran untuk bersih, membuang sampah pada tempatnya itu sangat menjaga lingkungan ya. Terima kasih banyak Pak Budi. Mungkin kita meskipun singkat obrolannya, tapi sangat-sangat banyak bisa diambil ya oleh para sobat jagat di rumah ya. Kami memperingati kembali bahwa tanggal 3 Maret 2026 itu adalah diperingati sebagai Hari Satwa Liar Sedunia atau World Wildlife Day. Jadi semua satwa, semua yang hidup di bumi ini mempunyai perannya masing-masing. Jadi kita nggak hanya manusia, hidup manusia aja, urusan duniawinya aja kayak yang tadi Pak Budi bilang, tapi kita juga hidup berdampingan sama satwa, sama lingkungan dan alam gitu. Nah, kalau kita mau melihat perkembangan generasi yang selalu bagus ke depannya, ya kita harus melestarikan alamnya ya Pak ya, satwanya gitu. Sesimpel apa yang bisa kita lakukan? Peduli, belajar. Sekarang itu kan handphone, gadget semua gempurannya masif banget, TikTok, Instagram dan lain-lain gitu. Kalau kitanya punya awareness untuk belajar itu pasti bisa ya, gitu ya Pak ya. Ini kok terakomodir semua lah teknologi sekarang. Mungkin itu aja Sobat Jagat untuk podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast Bincang Alam dan Satwa selanjutnya. Bye.